MOU ini dilatar belakangi bahwa putusan-putusan pengadilan agama khususnya yang menghukum misalnya mantan suami untuk membayar nafkah, untuk membayar iddah, membayar mut'ah atau membayar nafkah anak, itu banyak kesulitan di dalam pelaksanaan putusan itu. Jadi sebagian dari mantan-mantan suami tidak mau membayar. Oleh karena itu hukum kita di Indonesia itu belum mengatur secara detail tentang eksekusi putusan-putusan mengenai keluarga. Nah, putusan-putusan mengenai keluarga ini jalan keluarnya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan instansi-instansi lain, karena gaji mereka itu pada instansi dan pada pemerintah daerah. Ya, kalau dia pegawai instansi-instansi yang ada di daerah Jawa Timur. Maka dengan kerjasama ini memudahkan bagi istri, mantan istri, dan anak-anak mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian. Nah, dengan demikian nanti putusan-putusan pengadilan agama itu bisa dilaksanakan, bukan hanya putusan di atas kertas, kemenangan di atas kertas, tetapi kemenangan atau pelaksanaan putusan itu bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Jawa Timur. Nah, itu latar belakang kenapa ada MOU ini. Dan MOU ini bukan hanya baru sekarang. Yang sekarang ini dari kabupaten-kabupaten beberapa tempat seperti Gresik, kota Surabaya sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah tingkat 2, ya, kabupaten dan wali kota. Nah, ini ditingkatkan lagi menjadi lebih luas, ya, tingkat provinsi, sehingga nanti pelaksanaan putusan-putusan itu akan lebih mudah, dan dalam rangka ini memberikan kemudahan kepada perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-hak mereka, khususnya setelah terjadinya perceraian. Pak, ada sanksi nggak Pak bagi suami yang mantan yang lepas ini? Untuk seluruh Jawa Timur. Ini untuk seluruh Jawa Timur, Nah, nanti tidak bisa dia mengelak lagi karena langsung dipotong dari gajinya. Putusan pengadilan misalnya menghukum mantan suami untuk membayar nafkah anak setiap bulan misalnya 1 juta, itu langsung dipotong dari penghasilannya, gajinya yang ada di instansi itu. Jadi tidak bisa mengelak lagi dia. Ya, kalau selama ini kan mengelak, tidak mau membayar. Dengan kerjasama ini, MOU yang ada ini, nanti akan langsung dipotong dari penghasilan dia atau gaji dia di instansi tersebut. Jadi tidak bisa lagi mengelak untuk tidak membayar. Berapa persen Pak? Persentasenya itu tergantung putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan misalnya harus membayar anak 2 juta sebulan, ya 2 juta itu yang harus dipotong. Ya. Jadi tidak ada persentase, tergantung putusan pengadilan, karena ini kan eksekusi. Yang dieksekusi itu adalah bunyi putusan pengadilan ini. Pak, kalau yang non di instansi pemerintahan pripun Pak untuk pemantauannya? Sudah ada juga kerjasama, misalnya di Gresik dengan beberapa perusahaan yang tergabung dalam Kadin, yang tergabung dalam Kadin. Itu sudah ada beberapa perusahaan yang swasta juga melakukan MOU seperti yang kita lakukan pada hari ini, sehingga perusahaan swasta itu bisa memotong langsung gajinya sesuai dengan putusan pengadilan tadi. Sudah lengkap ya Bu? Dari pemerintah provinsi sendiri Bu? Bagi perempuan penyelenggaranya itu Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wadah Kamar Agama, dan hari ini memang cakupan MOU itu lebih luas lagi. Jadi kalau tadi sifatnya eksekusi, ini juga dalam proses peradilan itu lebih disederhanakan, seperti izin cerai, ya, itu dari awal nanti bisa mudah dimiliki oleh para pihak. Kemudahan akses ini sebenarnya juga masuk di dalam MOU ini. Di samping juga tadi disampaikan oleh Ibu Gubernur, peacemaker, tenaga penasehatan, mediasi, jangan sampai
berujung ke pengadilan. Kalau bisa selesai di keluarga, alhamdulillah diselesaikan di sana. Jadi itu motivasinya kira-kira. Nah, sehingga nanti angka perceraian itu menurun, diska menurun, sebuah nikah menurun. Nah, kalau ini makin tinggi, berarti pengadilan kan nggak bisa menolak suatu perkara kalau diajukan. Tapi kalau dari awal itu sudah ada tenaga-tenaga yang berfungsi di masyarakat, mudah-mudahan bisa menurun. Dan alhamdulillah Jawa Timur untuk diska tahun ini jauh menurun. Itulah kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Angkanya tadi sudah ada di slide ya. Slide tadi saya tidak begitu hafal, tapi dari tahun yang lalu kurang 3.000. Jadi pengurangan yang cukup drastis. 3.000 perkara daripada tahun sebelumnya. 2025 dengan 2028 itu selisihnya 3.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.